Kalau dakwah zaman dulu, tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Gus Dur dawuh teng kula. Dawuh teng kula langsung perihal mengapa Gus Dur sering mau diundang ke gereja. Nah, kalau ada seorang masuk di gereja kemudian ceramah, sebenarnya kita sama. Ini berarti dia berkhianat. Saya pernah ceramah di gereja pakai Al-Quran, hampir dibunuh saya di Papua sana. Bertobatlah kalian semua, ayo masuk Islam. Wah, langsung diturunkan dari mimbar. Turun. Goblok. Namun sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia Islam di Indonesia tercinta kita ini. Baru-baru ini publik dihebohkan berita Gus Miftah yang ceramah di gereja. Sontak hal itu mendapatkan reaksi keras netizen. Tak kalah tokoh ulama seperti Kiai Haji Najib Maimun. Gus Miftah memberikan jawaban terhadap tudingan kafir dan sesat yang ditujukan pada dirinya lantaran berceramah di gereja. Padahal jika diusut, bukan hanya Gus Miftah saja yang pernah ceramah di gereja. Berikut sederetan ulama, kiai, dan tokoh nasional yang pernah ceramah di gereja. Gus Nuril. Anfa'uhum bukan lil muslim, bukan lil mukmin. Maka ketika engkau berdakwah kemana-mana, masuki gereja, masuki vihara, kuil, gelandangan, bawah jembatan, datangi mereka. Pada tanggal 9 Desember tahun 2013, Kiai Haji Nuril Arifin atau yang sering disapa Gus Nuril pernah menerima undangan dari pendeta dan gembala sidang gereja Betna ini. Bukan sekedar hadir, namun sebagai salah satu pembicara atau penceramah. Ceramah itu juga mendapat protes keras dari banyak kalangan, terutama Habib Syekh. Gus Dur. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur juga pernah bahkan sering masuk gereja. Nah, si Sunda ini kan orangnya halus, atos, maksudnya atos itu sudah gitu. Si Jawanya salah paham, atos mencret toh. Yang lebih parahnya lagi, Gus Dur pernah diisukan dibaptis di sebuah gereja. Gus Dur dawuh teng kula. Dawuh teng kula langsung perihal mengapa Gus Dur sering mau diundang ke gereja. Jelas saja hal tersebut mendapatkan respon yang kurang bersahabat dari banyak kalangan, bahkan dari kalangan ulama NU sendiri. Namun, apapun yang terjadi, Gus Dur tetap saja dia tak mau ambil pusing. Nah, MH Enu Najib alias Cak Nur Menghimpun 200.000 mainan anak-anak seluruh Indonesia. ternyata juga pernah memasuki tempat peribadatan umat Kristiani. Dan berikut komentar beliau. Tapi saya pernah diminta ngaji di gereja, Bu. Boleh enggak saya ngaji di gereja? Boleh. Orang semurah-murahkan itu gereja. Aku gak aku gedung. Kan di depan patung Yesus. Lu lah jariku ano Yesus, jariku reca kok kata apa. Jelas ya Mas ya? Oke. Ini saya akhiri untuk tema ini, sudah paham ya. Terlantar yang berikut. Ning gereja ya sapa roti lho mam ning kene jodohmu ketemu mam ya amin ya rabbal alamin. Dadi nek semua bojomu ngeterke kowe jemuan ya to, nek minggu kowe ngeterke nang gereja ya to lumayan. Nek kowe urung sembahyang subuh ya kowe sembahyang subuh ning gereja ya ora apa to Rama nggih. Ora apa-apa.
ZA. Kori internasional asal Pemalang, Jawa Tengah ini juga pernah memasuki gereja dan membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan ribuan pastor. Saya mendapatkan kehormatan untuk membacakan Al-Quran di sebuah gereja katedral di New Zealand. Ustadz Wawan. Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya Waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Dengan gaya bicaranya yang lucu, Ustadz Wawan berceramah di hadapan umat Kristiani di dalam gereja. Dan berikut guyonan-guyonan beliau. Natal juga seperti di Idul Fitri, beda-beda tanggal. Ada 25 Desember, ada 7 Januari, dan seterusnya. Tapi kalau saya membayangkan saya sebagai pendeta, malah senang. Berarti undangannya banyak dan amplopnya juga banyak. Ustadz Yahya Waluni. Sosok penceramah Ustadz Yahya Waluni pernah juga menjadi sorotan terkait rekaman dirinya yang enggan menggunakan kursi gereja. Dalam satu rekaman video berdurasi pendek tersebut, Ustadz Yahya Waluni menjelaskan topik ceramah yang semakin melebar hingga Yahya Waluni membahas soal kayu jati yang identik dengan kursi gereja. Saya pernah ceramah di gereja pakai Al-Quran, hampir dibunuh saya di Papua sana. Bertobatlah kalian semua, ayo masuk Islam. Wah, langsung diturunkan dari mimbar. Turun. Nyanyi di gereja itu tidak apa-apa. Ustadz itu boleh ceramah di gereja, kan toleransi. Makanya ada sekarang Ustadz ceramah di gereja, haleluya, itu Ustadz padahal. Sholatullah, salamullah, Ustadz. Sholawatan di diskotik, di klub. Aneh-aneh sekarang ini, anehnya tingkat tinggi sekarang. Nah, kalau ada seorang masuk di gereja kemudian ceramah, sebenarnya kita sama. Ini berarti dia berkhianat. Zaman biyen kok ora nek kaya ngono ki aman malahan. Tidak ada orang rusak-rusak. Zaman sekarang kakean gaya toleransi, Natal kebangsaan, Natal bersama. Terus sing donga kiai. Hukumnya masuk gereja menurut Mazhabul Arba'ah sama sekali tidak ada yang mengatakan haram. Tapi wow, kalau dalam sistem global, kowe nganggo teori napa wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbuha aduwam bi ghairi. Jadi kowe jogeman ngerusak tempat ibadah wong liya, jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban